Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Kita sudah masuk pada pembahasan Nabi Daud dan Sulaiman. Ini satu paket juga. Ya, saya review kembali pembahasan kita yang kemarin, ya. Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan Nabi Shu'aib. Ini sudah di wilayah ini, ya. Ya, di wilayah ini kemudian kita akan lanjutkan pergerakannya ke atas. Ya, di wilayah ini dicerita oleh Nabi Daud dan Sulaiman. Ya, sebelum kita masuk pada dimensi Nabi Musa atau dimensi syariat. Oke. Jadi diingat-ingat kemarin praktik yang diajarkan di sini, ya, praktik yang sudah diajarkan dalam dimensi ini itu akan berlanjut ke sini. Ya, jadi sebelum berlanjut dilatih memang, ya, dilatih memang supaya ketika terjadi praktik yang bersambung, yang pertama kita sudah tahu, ya, supaya tidak tumpang tindih pemikiran kita. Ya. Oke, kita kembali ke materi Nabi Daud. Kita buka di surat ke-34. Surat ke-34 ayat 10. Sabah 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Ya, jadi wahai gunung-gunung dan burung-burung. Jadi ini menunjukkan makam atau tempat pembahasan tentang Nabi Lot itu adalah di wilayah gunung. Ini yang dimaksud dengan wilayah gunung, wilayah dada kita. Sedangkan burung-burung itu kiasan dari napas, ya, kiasan dari napas. Ya, jadi itu dia bertasbih berulang-ulang. Ya, tasbih Nabi Daud berulang-ulang adalah pergerakan napas kita yang dipompa oleh paru-paru kita, ya. Itulah Nabi Daud bertasbih terus setiap hari, tidak berhenti, ya. Kalau berhenti ini matilah kita. Nabi Daud, ya, bertasbih bersama gunung-gunung dan burung-burung. Ya, kemudian kalimat yang mengatakan bahwa kami melunakkan besi untuknya itu nanti kita akan bahas pada dimensi Sulaiman karena dia berkaitan dengan cerita Nabi Sulaiman. Oke. Kita pindah ke surat ke-38. Mulai dari ayat 21. 21. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ya, apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih, bertengkar, berperkara ketika mereka memanjat dinding mihrab atau pagar mihrab? Ya, kita pakai bahasa aslinya. Jadi kata al-mihrab, ingat saja mihrab. Mihrab tempatnya di wilayah dada kita. Ya, nanti kita akan bertemu dengan mihrabnya Zakaria, sama di sini tempatnya mihrab. Di sini tempatnya orang berselisih, orang bertengkar, berperkara, ya. Ujung-ujungnya berkelahi dan saling bunuh. Karena ini, ya, karena di wilayah ini wilayah saling berperang. Wilayah, kalau kiasannya sekarang itu adalah wilayahnya Palestina. Tidak akan kiamat, tidak akan damai sampai hari kiamat, ya. Wilayah pertengkaran. Oke. Ayat 22. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami
secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, perhatikan. Jadi Nabi Daud ya terkejut. Kenapa? Karena dia melihat ada seseorang yang berbeda, ada warna hitam, ada warna putih. Ya, jadi tempat ini adalah tempat pertemuan antara al-haq dengan al-batil. Di sini ketemunya. Ya. Al-haq itu berasal dari atas, dari wahyu, al-batil berasal dari bawah. Ya, bertemu di sini. Kayaknya Nabi Daud melihat ini, melihat. Jadi Al-Furqan ada pada Nabi Daud. Dia bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil dan bertemu di tempat itu. Ya. Dan memang tempat pertemuannya ya di wilayah ini. Di wilayah gunung. Mereka sedang berperkara. Oke. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya ulangi, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Ya. Jadi ada satu orang pemilik 99 kambing, ya. Ada lagi yang satu orang lawannya, ya ini hanya satu kambing. Oke, ya. Mereka bertengkar, ya. Pemilik 99 kambing ini, yang pemilik 99 dia meminta supaya dia menyerahkan kambing yang satu ini. Ya, apa persoalannya? Karena ya diceritakan di dalam hadis ya. Saya tidak tahu, saya bukan ahlinya hadis. Ceritakan dalam hadis bahwa kambing yang satu ini dia memasuki wilayah tempat makan pemilik kambing 99. Dia mencari makan di tempat itu, ya. Dia masuk ke sini. Ya. Oleh karena dia masuk ke wilayah ini sehingga ya namanya saja kambing itu masuk di kebunnya orang. Ya, pemilik kebun dia katakan, wah serahkan itu kambingmu karena dia sudah banyak makan di tempatku. Nah, ini keadaan ini dilaporkan kepada Nabi Daud, ya, dilaporkan ke Nabi Daud. Nah ini yang mengeluh, ya, ini yang melapor. Pemilik seekor kambing yang melapor, dia katakan bahwa ini saudaraku yang pemilik 99 ini, ya, dia minta lagi kambingku yang satu ini. Ya, bagaimana menurut pendapatnya Nabi Daud? Ya. 24. Ayat 24. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Ya, perhatikan. Menurut keputusan Nabi Daud, dia menilai bahwa ya ini pemilik 99 ekor kambing ini sudah berbuat zalim. Kalau dia meminta lagi yang satu ini, ya, ini yang zalim, pemilik 99 yang zalim, ya. Sedangkan ini yang beriman hanya satu, milik kambingnya hanya satu. Lalu kemudian ya dibahasakan bahwa ya, kalau dia meminta lagi yang satu ini berarti dia telah berbuat zalim. Nah, namun ternyata dinilai oleh Allah bahwa keputusan Nabi Daud ini salah. Ya. Nabi Daud salah. Yang seharusnya adalah bahwa yang pemilik satu ekor kambing ini harus menyerahkan kambingnya ke sana. Nah, kalau itu terjadi maka ya Nabi Daud bertobat, ya. Terjadinya tobat nanti setelah menyerahkan kambing yang satu ini kepada pemilik 99, ya. Oke. Kalau tidak seperti itu tidak akan terjadi taubat. Oke. Jadi keputusan Nabi Daud
bahwa ini telah menzalimi pemilik satu ekor kambing, itu keliru, salah. Harusnya serahkan yang kambing yang satu itu. Oke. Siapa pemilik 99 ekor kambing? Walillahi asmaul husna. Ya. Allah pemilik nama-nama terbaik. Ya. Siapa yang pemilik satu kambing? Dia adalah seorang hamba. Ya. Dia seorang hamba. Jadi seorang hamba harus memberikan kambingnya yang satu itu untuk mencukupkan nama Allah menjadi 100. Orang siapa mencukupkan nama Allah menjadi 100? Itu saya tidak tahu dasarnya dari mana itu, tapi itu benar. Siapa mencukupkan nama Allah menjadi 100, maka dia telah marifat. Katanya, bahasakanlah begitu. Bilang, iya betul, cocok. Serahkan kambing yang satu itu, ya maka cukuplah kambingnya menjadi 100. Kita lihat cerita dari hadis Nabi. Ini juga hadis Nabi ya. Hadis Nabi juga jujur saya tidak tahu hadisnya seperti apa. Bahwa dikisahkanlah ada seorang pembunuh 99 jiwa, ya. Dia sudah ya membunuh 99 jiwa. Seorang pembunuh 99 jiwa. Ya, tiba-tiba dia tersadar telah membunuh 99 orang, ya. Dia ingin bertobat. Bertemulah dengan seorang ahli ibadah. Satu orang ahli ibadah, ya. Hamba. Dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah saya bisa bertobat? Kata ahli ibadah, tidak bisa. Kau dosamu banyak sekali. Ya, karena jawaban ahli ibadah akhirnya, ya yang satu ini dimatikan lagi. Jadi dia sudah membunuh 99, ya dimatikan lagi yang satu ini. Nah, nanti setelah membunuh yang 99, maka bertemulah dia dengan seorang mursyid, guru asli, guru mursyid. Ya. Nanti dimatikan yang 99 baru bertemu mursyid. Mursyid itulah yang mengajari dia supaya ya kalau kau mau bertobat, kau harus pindah kampung. Kampungmu sekarang ini kampung maksiat. Di seberang itu ada kampung rahmat, ya. Ini kampung maksiat. Di atas itu ada kampung rahmat. Jadi antara kampung maksiat dengan kampung rahmat itu bertemu mursyid, guru asli. Dibahasakan seorang yang berilmu dari ahli kitab, boleh, ya. Kita sudah mengerti ahli kitab siapa. Ya. Lalu kemudian diajarkanlah dia cara bertobat, bahwa pindah kampung, ya, harus pindah kampung. Ternyata di tengah perjalanan sebelum mencapai kampung rahmat, ya dia mati, meninggal. Maka dikisahkanlah bahwa terjadilah perebutan, ya, perebutan kekuasaan antara dua malaikat, antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Masing-masing merasa memiliki orang ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah milikku karena dia seorang yang berdosa, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ya bukan, dia ini sudah ada niat untuk bertobat. Dibawalah perkara itu kepada Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan mengambil keputusan bahwa ya silakan diukur perjalanannya. Jika jarak perjalanannya lebih dekat ke kampung maksiat daripada kampung rahmat, maka itu miliknya malaikat azab dan dia akan celaka. Tetapi jika lebih dekat jaraknya ke kampung rahmat dibandingkan kampung maksiat, maka itu adalah ya miliknya malaikat rahmat dan dia akan selamat. Maka diukurlah jarak perjalanannya. Menurut hadis itu sebenarnya adalah bahwa jarak ke kampung maksiat itu lebih dekat dibandingkan kampung rahmat. Ya, tetapi karena pertolongan Allah itu juga harus digarisbawahi itu, ya. Tetapi karena pertolongan Allah sehingga ya
Setelah diukur ternyata lebih dekat malah dari Kampung Rahmat. Maka selamatlah dia. Ingat, karena pertolongan Allah. Oke. Kita bawa dulu ke dimensi diri kita, ya. Dari diri kita sekarang keadaannya seperti ini, ya. Kita proyeksikan, kita gambarkan, kita urai, ya. Yang pertama adalah jasad, ya. Bisa kelihatan, ya. Kemudian di dalam jasad ada jiwa. Ya, di dalam jiwa ada ruh. Kalau ruh tidak boleh digambar seperti itu, ya. Aku yang terhijab oleh cahaya. Ya. Dalam rahasia ada aku. Dalam ruh ada aku, ini yang rahasia. Tidak terhijab. Kelihatan? Ah. Oke, kelihatan ya? Oke. Ini disebut sebagai pembunuh 99 jiwa. Jasad kita disebut sebagai pembunuh 99 jiwa. Kenapa? Karena dia mengambil nama-nama Allah menjadi miliknya. Makanya disebut kafir. Dia tutupi Allah, dia nampakkan dirinya. Semua asma-asma Allah menjadi asmanya. Allah menolong, dia katakan saya penolong. Allah memberi, dia katakan saya pemberi. Saya yang memberi, saya menolong, saya mencipta, saya itu pembunuh 99 jiwa. Ya. Oke. Lalu kemudian jiwa ini yang disebut dengan sebagai hamba, sebagai abdi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi dia perannya sebagai hamba, ya. Ketika pembunuh 99 jiwa ini hendak bertobat dan menjadi dia seorang hamba, ternyata pertobatannya belum bisa diampuni sampai hamba ini sendiri mengalahkan dirinya. Ya. Kalau saya sudah melakukan semua perbuatan baik, lalu kemudian saya mengabdi dengan pengabdianku kepada Tuhan, saya sudah merasa, wah, ini saya sudah mengabdi ini, saya sudah menjalankan asma-asma Allah ini. Ya, saya sudah tidak mengaku-ngaku. Sudah menjadi seorang hamba. Ditanyakan lagi kepada dia, ya. Pahala apa yang kau inginkan? Berikanlah seluruh pahala yang engkau janjikan kepada aku, ya. Aku sudah melakukan seluruh kebaikan. Masukkanlah aku ke dalam surga karena pahalaku. Bilang Tuhan, pahala apa kau minta? Coba timbang dengan 2 biji matamu yang kau pakai selama ini, ya. 1 biji matamu kau pakai dalam mengabdi. Timbang dengan itu. Maka 1 biji matanya lebih berat timbangannya dibandingkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan. Kenapa itu? Karena semua yang kamu lakukan itu justru karena pemberiannya dari dia, ya. Sebetulnya tidak ada yang kamu lakukan satupun. Kamu tidak pernah mengabdi, kamu tidak pernah menjadi hamba selama ini, ya. Jadi mematikan diri sebagai hamba itulah yang menjadikan kita masuk ke kampung rahmat. Jadi orang mengatakan masuk surga itu karena rahmat, bukan karena pahala ibadah. Masih lagi tidak percaya dengan itu, ya. Kita masih mengaku bahwa kita sudah beribadah. Tidak ada ibadah. Semua itu pemberian. Kau pergi ke masjid karena dikasih kekuatan kaki, dikasih pikiran untuk ke masjid, dikasih penglihatan mata, dikasih semua. Oke apa? Pemberian semua. Nah, itulah untuk bisa masuk ke wilayah rahmat. Wilayah rahmat ini, ya, ini juga harus dimatikan. Antara jiwa dengan ruh, disitulah tempatnya mursyid, guru asli yang mengajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Di situ dia berada. Oke. Sekarang kita lihat ke sini. Kita belum cerita Nabi Musa dan Khidir, ya. Nanti ceritanya Nabi Musa, ingat cerita ini akan berkaitan lagi ke sana. Ya.
Oke, kita lihat dulu ke sini. Wilayah kekafiran di wilayah ini, wilayah bumi, ini tempat kekafiran. Kemudian wilayah jiwa di wilayah dada kita. Kemudian ya di situ ada mursyid yang mengantar kita untuk bisa masuk ke wilayah ruh, ke wilayah hakikat diri. Oke, demikian juga dalam perjalanannya antara Musa dengan ya ketika Musa ingin masuk ke wilayah hakikat, ke wilayah Isa, diantar oleh Khidir. Jadi Khidir itu adalah mursyid atau guru sejati, guru asli di dalam diri kita. Jadi kalau bertemu dengan Khidir, kalau dipesan oleh Khidir, kalau mau ke sana, mau ke atas, ya harus naik perahu, tapi perahunya bocor. Siapa yang berani tenggelam, maka dia akan menjadi muridnya Isa. Yang tidak berani tenggelam, ya yang tidak berani tenggelam tidak akan bisa naik ke atas ini. Ya, harus tenggelam dulu, tenggelam. Nanti tenggelam baru ya meluncur seperti anak panah, masuk ke tempat, ya sampai ke wilayahnya, ke wilayah kemarifatan. Oke ya. Jadi harus berani tenggelam. Ketika terjadi perjalanan, ya anak kecil tadi, seorang hamba tadi harus dibunuh, dimatikan. Kalau sudah dimatikan, masuk ke wilayah ini, ya di wilayah ini tidak ada jual beli, tidak berlaku hukum, ya. Yang bekerja, yang berbuat baik dapat pahala, yang berbuat buruk dapat dosa, di sini tidak ada. Ya. Makanya yang bekerja mau terus tidak gajimu. Sampai Musa protes, bilang, wih seharusnya ini kalau kita kerja ini harusnya dapat makan. Bilang, hai dirai, tidak bisa kau lulus kau. turun. Tidak boleh tinggal di sini. Nah, memang Musa tempatnya di sini. Jadi kenapa Musa bertengkar terus? Karena dia memang tempatnya bertengkar. Ya, perbedaan hukum di mana-mana berbeda hukumnya memang. Karena hukum itu wilayahnya Musa. Masuk ke wilayah Isa, tidak berlaku hukum. Ya. Hukum sunatullah yang seharusnya perahu dibocorkan, ya seharusnya tenggelam, ya kata Khidir, ya bocorkan perahu, pokoknya harus berani tenggelam. Begitu anak kecil dibunuh, bilang tidak boleh bunuh anak kecil. Ya kalau Khidir bunuh itu anak kecil. Nah, kalau ketika memperbaiki rumah harusnya dapat pahala, dia bilang tidak boleh dapat gaji kalau kerja rumah. Berlaku hukum sunatullah, hukum dosa, hukum pahala, semua tidak berlaku di tempatnya ini. Ya, kalau di sini orang bertengkar semua. Wilayah bertengkar. Kalau di sini ya wilayah zalim dan bodoh, tidak tahu apa-apa, kasih wilayah masing-masing di sini. Naik ke sini mulai jago-jago, mulai pasang badannya. Ya, mau pindah ke sana tidak boleh, harus kembali dulu ke sana. Kembali jadi orang biasa-biasa. Masing-masing, yang pikir. Harus bisa. Oke. Jadi seorang yang hendak naik ke atas jangan sekali-kali ingin menjadi seperti bintang, ya. Jangan seperti bintang. Harus menjadi harus berani tenggelam. Harus berani tenggelam. Ya, yang tenggelam ketika sudah meletakkan semua manusia itu, memuliakan manusia seluruhnya di atas daripada diri kita, maka itu adalah sebuah keselamatan. Kenapa? Karena ya kita lihat lagi ke rumus ini ya. Saya kasih lengkap ceritanya supaya perhatikan bahwa keberadaan kita di sini, ya, keberadaan kita di sini itu dimulai dari nafsun wahidah, dari sini ya. Dari nafsun wahidah dengan pasangannya, ya. Kemudian semua yang berpasang-pasangan sampai terbentuklah jasad kita. Seluruh alam semesta, seluruh manusia melewati jalur ini, ya, melewati jalur ini. Jadi keberadaan kita itu setelah melewati seluruh manusia, ya. Lalu kita menempati wadah ini melalui jalur kesendirian, ya, jalur kesendirian. Olehnya itu kalau kita mau kembali ke sana, ini harus dikembalikan dulu seluruhnya harus dikembalikan, ya. Kalau masih ada satu orang di sini yang tidak kita suka, yang kita tidak ridho kepadanya, ini akan cacat, ya. Kalau ini akan cacat dan aku akan bertemu ke sana, ini tidak bisa ketemu karena ini cacat, ya. Tidak bisa jumpa.
Ya, harus sempurna, harus kembalikan dulu semua. Bahasanya kembalikan dulu semua amanah yang kamu pinjam di sini. Harta yang kamu pinjam, kembalikan semua, kemudian ya baru bisa jumpa dengan kesempurnaan. Jadi siapa ini? Ini dengan ini sama, ya. Kalau dia kembali secara sempurna, ditemukanlah wadah ini, dibahasakan sebagai 72 bidadari, ya. Satu orang tapi nilainya 72 bidadari, artinya kesempurnaan. Tidak ada cacat. Oke. Itu bahasa 72 bidadari. 99 kambing, 99 Asmaul Husna, 99 pembunuh jiwa. Ya, itu semua satu paket. Oke, tadi lanjut ke ayat 25. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya, sudah setelah diampuni baru bisa jadi khalifah. Jadi khalifah di muka bumi, ayat 26. Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Ya, gitu ya. Jadi setelah diangkat jadi khalifah, harus berlaku adil. Diangkat menjadi khalifah setelah ya menyelesaikan pembunuhan 99 jiwa sudah selesai, pembunuhan 1 jiwa selesai, lalu dia masuk kepada rahmat, masuk kepada pertobatan, baru bisa menjadi khalifah. Apa itu khalifah Allah? Penggantinya Allah, ya, pengganti Allah. Setiap kali dia melakukan kebaikan, perbuatannya itu adalah perbuatannya Allah. Itu baru bisa jadi khalifah. Jadi bukan kita bikin-bikin sendiri, mulai besok saya tidak akan mengaku. Tidak bisa. Tetap akan mengaku kalau wilayahmu itu wilayah perdebatan atau wilayah kezaliman, tetap akan mengaku. Ya, sebelum pindah kampung, sebelum hijrah, sebelum terjadi peperangan, kemudian kamu mati di situ. Kalau tidak mati tidak bisa. Mati pergi dulu. Ya. Oke. Karena kalau tidak mati ya begitu turun ya kan masih ada. Siapa yang melakukan kebaikan tadi ya saya kan masih ada. Belum mati. Harus dibunuh lagi itu yang 1 jiwa itu yang 1 supaya mencukupkan nama Allah. Akhirnya nama Allah jadi 100. Siapa yang ke 100 itu? Tadi pemilik nama. Siapa ke namanya ini? Siapa namanya ini? Nah, itulah yang mencukupkan nama Allah 100. Mau dikasih nama Yesus? Benar. Kasih nama Muhammad? Benar. Kasih nama Pamuin? Benar juga. Ketika ini dia melakukan kebaikan, orang akan melihat Tuhan. Nah, itu kalau khalifah, seorang khalifah, ketika dia melakukan kebaikan pasti Tuhan. Tetapi kalau Pamuin mengaku melakukan kebaikan, dia salah. Ya. Karena tidak berkehendak. Ya. Seluruh keajaiban mukjizat yang dimunculkan oleh Yesus itu adalah perbuatannya Tuhan. Ya. Sehingga ketika dia berbuat, orang mengatakan dia Tuhan. Tidak salah. Yang salah itu ketika Yesus mengaku saya adalah Tuhan. Nah, itu salah. Itu salah. Ya. Yang masalahnya sekarang ketika dia ditunjuk sebagai Tuhan, yang lain bukan. Ah, itu dia berarti ada sekutu, mempersekutukan Tuhan. Hanya ini yang Tuhan, yang lain bukan. Yang memberi bukan, yang menolong bukan, yang dokter bukan, yang Penjual bukan. ya berarti belum lengkap. Terhadap tanda yang dimunculkan itu belum lengkap. Itulah mempertuhankan yang gaib saja. Berhentilah pada ketuhanan ruh, ketuhanan Yesus. Nasrani namanya. Gitu keadaannya. Oke. Manusia dijadikan sebagai khalifah dan dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan malaikat. Surat 2 ayat 30. Al-Baqarah 30.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi disampaikanlah persoalan menjadikan khalifah di muka bumi ini kepada malaikat. Alasannya kenapa? Karena ya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa wilayah kebaikan itu terbatas pada wilayahnya malaikat. Ya, wilayah kebaikan terbatas pada wilayahnya malaikat. Kita lihat gambar ini ya. Ya, jadi ini namanya Rob. Ya. Aku rahasia itu apa ya dibahasakan ya, satu alam atau satu apa bahasanya, satu dimensi ya dengan alam ketuhanan ya. Aku adalah ruh itu satu alam dengan alamnya malaikat. Jadi batas kebaikan itu terbatasnya hanya sampai di sini. Di bawah itu sudah perbuatan buruk semua ya, wilayah buruk. Jadi malaikat melihat kalau ada makhluk di bawahnya ini pasti akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ya, tetapi apa kata Allah yang berdimensi ini? Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi masih ada dimensi yang dia tidak diketahui oleh malaikat. Apa itu? Ya, cahaya yang turun dari atas ini. Cahaya yang turun dari atas dari alif ini, ya. Itu turun sampai ke bawah tanpa ada halangan. Ya, tidak ada halangan untuk turun sampai ke bawah, tembus dari sumbernya sampai ke bawah. Itulah disebut dengan ayat muhkamat, ayat tetap. Nah, lalu kemudian alif tadi terhijab, ya. Di wilayah ini dihijab oleh alam semesta, disimbolkan dengan huruf H. Jadi huruf H itu menghijab alif. Di wilayah ini ya dihijab oleh cahaya terbalik, namanya lam alif terbalik. Ya, di wilayah ini dihijab oleh lam alif tetapi tegak lurus. Nah, itu wilayah kebenaran. Ya. Jadi ketika terjadi perbuatan kebaikan di wilayah ini ya, itu karena adanya alif tadi. Karena zatnya Allah hanya dihijab, dibungkus oleh alam semesta itu tadi. Sehingga iblis yang melihat penciptanya Adam, dia hanya melihat bungkusnya, dia mengatakan, wah, bagaimana saya bisa sujud kepada orang yang diciptakan dari tanah? Berbeda dengan malaikat, cara pandang malaikat langsung tembus kepada alifnya ini. Sehingga ketika ada perintah bersujud, maka bersujudlah mereka kepada Adam. Kepada siapa? Kepada alifnya, bukan kepada tanahnya, kepada apa yang ada dalam diri Adam. Ya. Jadi tugas di sini menyatakan asma-asma Allah itu lebih tinggi dibandingkan wilayahnya malaikat yang ada di sini, ya. Wilayah malaikat lebih tinggi dibandingkan alamnya malaikat. Dibahasakan ya Bani Israel yang melaksanakan tugas tadi, alif tadi, ya. Kalau disebutkan ini jiwa, ini jasad, di dalam jasad itu ada pelakunya. Ya, sang hamba tadi disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya adalah seorang manusia yang menggunakan jasadnya. Seorang manusia berjasad. Jadi Israelnya ada di dalam jasad. Keturunan Israel berarti semua yang berada di dalam jasad kita. Ya. Makanya Bani Israel inilah yang ditunjuk sebagai khalifah, sehingga dia dimuliakan dibandingkan dengan umat-umatnya yang lain. Surat 2 ayat 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ya, pada masa itu tambahan ya. Bani Israel itu lebihkan sampai sekarang, sampai kiamat, dari pertama diciptakan manusia sampai manusia terakhir,
itu Bani Israel tetap diangkat sebagai umat terbaik. Ya, tetapi bukan bangsa Israel itu keliru. Yang kelirunya di situ bukan bangsa Israel, ya. Umat Israel, Bani Israel itu adalah yang di dalam jasad kita ini, sehingga dia berbuat menyatakan asma-asma Allah, ya malaikat bersujud kepadanya. Malaikat bersujud bukan karena jasad ini, tetapi yang ada di dalam jasad. Yang saya katakan tadi, ya, siapapun bisa disebut sebagai Tuhan kalau tidak melihat bungkusnya. Ya, karena ya segala sesuatu perbuatannya Allah. Ya, tetapi orang yang cara pandangnya sama dengan cara pandang iblis, ya dia tidak akan mengakui itu sebagai Tuhan, tidak. Cara pandangnya iblis karena dia melihat bungkusnya. Ya, demikian pula seorang yang ingkar, seorang yang mungkar, ketika dia mengatakan dirinya saya Tuhan, ya itu juga salah. Saya tunjuk Pak Amin sebagai Tuhan tidak salah. Tapi kalau Pak Amin katakan saya ini Tuhan, enggak, salah. Salah. Jadi ketika ada orang yang melihat perbuatannya Yesus itu lalu mengatakan dia katakan dia adalah Tuhan, nah itu benar. Tetapi kalau mencari dalil di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, tidak akan mungkin. Mustahil ada perkataan seperti itu. Karena dia tahu diri. Hanya pengakuan orang aja. Kalau orang melihat benar, oh iya, Tuhan, sebagaimana ini di dalam hati kita, Pak, itu syahadat kita itu harusnya seperti itu. Setiap ada kebaikan langsung ke induknya. Akhirnya seluruh kuasa yang terjadi itu adalah kuasanya Allah. Itulah syahadat kita. Tanpa kita tunggu mereka mengaku sebagai Tuhan, tidak boleh. Salah kalau mengaku sebagai Tuhan. Gitu ya. Oke, jadi keadaan menjadi khalifah ditunjuk nanti setelah kita berada di wilayah ini, di wilayah hakikat diri. Nah, itu betul-betul kita tidak ada pengakuan di situ, murni, asli. Kalau di bawah ini dibuat-buat semua ini. Mulai besok saya tidak akan mengaku, dibuat-buat gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Di sinilah kita diatur-atur, diperintah-perintah sama Tuhan. Kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, ya. Karena kita berada di bawah. Kalau di atas biar tidak ada aturan, mengerti kah? Kalau di sini ya harus diatur, harus ada hukum. Harus ada hukum. Apa yang harus kita lakukan? Surat 57 ayat 11. 57 ayat 11. Surat 57. Ya, surat ke-57 ayat 11. Al-Hadid. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Ya, apa yang akan dipinjamkan kepada Allah? Ya. Kalau apa yang dipinjamkan kepada Allah berarti sesuatu barang yang kita miliki. Kenapa kita miliki? Karena ya kita masih berada di sini tadi. Masih berada di wilayah ini, di wilayah jasad. Ya. Kita belum tahu diri kita ini adalah miliknya Allah, belum tahu. Ya. Kita masih memiliki ini barang-barang ini. Ya. Maka dibuatlah perintah dari Allah, berikan pinjaman. Ya. Setelah kita menerima amanah dari Allah, ya, kita menganggap bahwa jasad ini adalah milik kita, jasad ini adalah milikku. Tangan itu tanganku, kaki itu kakiku, mulut itu mulutku, ya. Ya. Ya, lalu kemudian ya diperintah oleh Allah berikan pinjaman. Ya, berikan pinjaman kepada Allah. Kalau berikan pinjaman itu akan dilipat gandakan balasannya. Ya. Bagaimana caranya berikan pinjaman? Tanganmu ini jadikan tangan Tuhan. Kakimu itu jadikan kakinya Tuhan, mulutmu itu jadikan mulut Tuhan. Kira-kira bagaimana itu bisa bahasanya itu? Ya. Bagaimana itu tangan Tuhan? Ya, tangan Tuhan itu memberi, menolong, memperbaiki, mengatur semua yang baik-baik dilakukan oleh tangannya. Itu dia berikan pinjaman ke Tuhan. Ya. Balasan dari Tuhan adalah kitabmu yang kemarin rusak gara-gara kau pinjam ini itu diperbaiki.
Ya, ketika tangan memberi bukan hanya tanganmu yang diperbaiki, seluruh kitabmu, seluruh jasadmu yang disiapkan untuk wadah pengganti nanti, nah itu lagi diperbaiki. Bukan hanya tangan, tetapi ya tersangkut di situ kakimu, tersangkut matamu, tersangkut semua dirimu seluruhnya. Ya, apalagi kalau serahkan seluruh dirimu, maka akan digantikan dengan diri yang lebih baik. Ya, makanya bahasa Allah yang diucapkan oleh orang-orang tarekat, dia katakan, ya, siapa yang berani datang kepada aku, kata Allah, hambaku yang datang kepadaku, saya akan bunuh dia. Saya akan matikan dia. Nah, lalu kemudian, ya, matanya saya ganti dengan mataku, telinganya saya ganti dengan telingaku, tangannya saya ganti dengan tanganku, bahkan dirinya saya ganti dengan diriku. Nah, itu bahasa-bahasaan, itu bahasa-bahasa syair yang sangat bermakna. Bukan bahasa kesesatan, bahasa kebenaran. Karena kalau dia sudah menyerahkan dirinya, maka dia digantikan dirinya dengan dirinya Tuhan. Sehingga keluarlah di situ perbuatan-perbuatannya Tuhan. Keluarlah di situ perkataan-perkataannya Tuhan. Ya. Oke. Hanya cara pandangnya orang dari luar akan melihat. Siapa yang cara pandangnya sama dengan malaikat, maka dia akan melihat di dalamnya itu yang terhijab oleh jasad ini. Tetapi kalau pandangannya iblis, dia akan melihat jasadnya. Ya, dia akan melihat jasadnya. Tidak mau lihat di luar. Oke. Jadi berilah pinjaman kepada Allah. Pinjaman apa itu? Bukan uangmu, bukan rumahmu, bukan emasmu, diminta dirimu, jasadmu. Jasadmu itu bermanfaat. Emasmu itu tidak akan berguna bagi ya. Biar emasnya punya 1 karung mau diinfakkan, begitu datang orang tenggelam, ya dia tidak butuh emas 1 karung, dia butuh ban bekas. Ya. Yang diberikanlah pinjaman sesuai kebutuhannya orang, itu lebih bermanfaat. Kalau kasih jatuh emas sama dia tambah tenggelam gitu. Tambah berat kita. Coba buang kain ban bekas yang harganya 5.000. Selamat dia gara-gara itu. Ya. Jadi memberi itu ya harus perancangannya juga bagus. Jangan memberi dengan pada akhirnya menjadikan orang celaka. Itu yang saya katakan kemarin, ketika ada orang menengadahkan tangan, lihat dulu. Jangan sampai orang ini orang sanggup, orang mampu ini. Tapi kalau orang cacat, ya mau dia apa, ini tidak mungkin. Tapi kalau orang sanggup, lebih bagus dia bukakan lapangan kerja. Itu menyelamatkan dia supaya ini juga aktif, ya. Jasadnya juga aktif juga. Bikin supaya jasadnya aktif, ya. Kalau terpaksa sekali, ya seperti kita dulu, orang tua kita kalau minta uang jajan, ya disuruh dulu cuci piring, suruh dulu bersihkan rumput, itu dulu baru dikasih uang jajan. Itu benar. Lain kalau tidak sanggup, ya. Jangan orang yang sudah terbaring, tidak berkutik, begitu minta makan bilang cuci piring kau dulu. Itu juga tidak bisa. Orang sakit bawa ke rumah sakit, bawakan jeruk. Itu ya. Sudah. Ya, ada yang lebih butuh dan jangan beli jeruk, ya. Akhirnya Ada yang lebih butuh. yang nikmat. Ya, gitu ya. Jadi memberi keselamatan dengan cara yang tepat. Baik, surat kita masuk di, ya masih ada sambungannya, surat 2 ayat 245. Surat 2 ayat 245. Al-Baqarah 2. Sebentar ya, ini saya hapus papan tulis kita sempit ya. Yang cerita 99 nabi sudah apa? 99 sudah cukup. Saya hapus ya.